Bab 191, Persentil Ajaib. Diunggah oleh Baca Suara. Membuka mataku, perlahan aku melepaskan cengkeraman tanduk Uto. Saya mengambil waktu lain untuk introspeksi, memeriksa keadaan inti mana saya dan tubuh saya. Saya sudah dekat. Jalan menuju panggung inti putih yang dulunya tampak begitu lama hampir terasa. Aku senang aku tidak menerima artefak Virion setelah menjadi tombak, pikirku. Bangun dari tempat tidur, aku menyentuh pikiran Sylvie, memastikan tidak ada yang salah. Puas dengan kesunyiannya yang tenang, saya mulai melakukan peregangan, tubuh saya dipenuhi energi. Menghembuskan nafas yang tajam, saya melakukan serangkaian serangan yang saya pelajari dari Cordry saat berlatih di bawahnya di Epeotus. Itu bukan kombinasi ketat dari gerakan perse, tetapi lebih pada pemanfaatan setiap gerakan tubuh sambil mempertahankan kecepatan dan ketepatan, menghubungkan setiap pukulan, tendangan, siku, lutut sambil tetap fleksibel untuk apapun hasilnya. Seorang master sejati dari gaya bertarung ini, seperti Asura bermata empat, dapat menurunkan seluruh unit dan satu-satunya hal yang para prajurit lihat adalah seorang beku sederhana yang berjalan di antara mereka. Menyinchronkan waktu aliran mana saya, yang telah meningkat secara substansial selama pelatihan saya dengan Katin dan para tetua, dengan serangan saya menciptakan gelombang kejut di udara. Aku ingin bergerak lebih cepat dan lebih gesit, tapi aku bukan dewa seperti Cordry, apalagi Asura. Memasukkan mana ke dalam serat otot dan ligamen untuk memanfaatkan kekuatan dan kecepatan maksimum dengan jumlah gerakan fisik paling sedikit, mirip dengan apa yang dilakukan klan Tiestes, hanya akan menghasilkan hasil yang sama seperti burst step di kakiku. Mungkin mencapai wilayah di atas inti putih akan memperkuat tubuh saya pikir semoga di tengah-tengah kombinasi tendangan. Tepat ketika aku memutar tubuhku untuk mengakhiri urutan dengan serangan telapak tangan, kepala raksasa Bu menyodok ke kamarku dari ambang pintu, tepat di jalur seranganku. Bu dipukul dengan gelombang angin dari serangan telapak tanganku, menyebabkan semua kulit kendor di sekitar moncong dan telinganya mengepak dengan liar. Ikatan saudara perempuanku dan aku menatap diam-diam sejenak sebelum dia mendengus dan menggelengkan kepalanya yang berbulu. Aku melengkung ke depan dan tertawa terbahak-bahak. Kepala Eli masuk ke kamarku. Apa yang lucu? Bu seharusnya membuatmu takut. Petik 2. Tidak dapat mengucapkan kata-kata ketika saya mencoba gagal menahan tawa, saya memberi isyarat kepada saudara perempuan saya untuk datang kepada saya. Bingung, dia meremas melewati sosok kekar ikatannya dan datang ke kamarku. Awasi, aku terkekeh. Kali ini menyulap embusan angin ke wajah Bu. Wajah buas beruang itu beriak seperti cairan, lipatan-lipatan kulit di atas rahang atasnya mengepak untuk memperlihatkan satu set gigi di bawah lapisan gusi merah muda. Adikku terkekeh sebelum mogok juga, ikatannya tidak begitu geli. Kami berdua hampir berjalan ke ruang pelatihan untuk mengubah diri. Mungkin kekanak-kanakan untuk tertawa begitu keras pada sesuatu yang sepele, terutama mengingat usia mental saya, tetapi siapa yang peduli? Saya tidak pernah tertawa sekeras itu dan itu membantu mengurangi ketegangan dan stres. Kalian berdua tampak riang gembira di pagi hari, kata Emily, menguap, tangannya secara robotik memasang panel seolah-olah mereka punya pikiran sendiri. Atau masih malam hari? Apakah kamu menarik all-nighter, Emily? Tanya adikku, prihatin. Sebenarnya sudah malam kembali ke belakang. Ini adalah sesi latihan terakhir saudaramu sehingga Nona Emeria dan aku ingin semua data dari 2 bulan ini dikompilasi hari ini. Dia terkekeh, matanya setengah tertutup. Ingatkan aku untuk berterima kasih pada kalian berdua atas usahamu, kataku, mataku memindai setiap melihat peri pendek. Di mana Alanis sekarang? Ah sial, aku belajar banyak dari ini juga jadi tidak perlu terima kasih. Sedangkan untuk Nona Emeria, saya praktis harus memaksanya tidur, jawab Emily, menguap lagi. Dia seharusnya berada di sini ini dia semua sekarang. Yang pertama kali melewati pintu logam tebal adalah Bun dan Camus. Bun merentangkan tangannya, tersenyum ketika dia mengatakan sesuatu kepada Camus. Di belakang mereka ada Hester dan Katin. Penatua keluarga Flamesworth sedang meluruskan lipatan jubah pelatihan ketat Katin. Sang putri melihat saya dan mengubah warna menjadi lebih terang ketika dia mencoba untuk menjauhkan diri dari Wali. Alanis, yang biasanya memiliki topeng seorang pengusaha wanita profesional, tampak tidak berjiwa hari ini. Langkah-langkahnya yang biasanya disengaja lamban saat ia mengekor di belakang yang lain. Butuh beberapa menit bagi semua orang untuk mengenakan alat pelindung mereka, tetapi saya segera diposisikan di tempat pelatihan dengan Katin, Camus, Hester, dan Bun yang mengelilinginya. Ekspresi mereka serius, seperti punyaku. Saya telah menempuh perjalanan panjang dalam 2 bulan terakhir ini, cukup untuk mengalahkan mereka beberapa kali. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak sepenuhnya fokus, mereka bisa kalah lagi dan mereka tidak bisa membiarkan diri mereka dikalahkan pada hari terakhir pelatihan. Apa taruhannya lagi? Bun berteriak dari belakang. Virion akan mengadakan pesta untuk merayakan akhir liburan. Aku menyeringai, menoleh ke belakang. Tentu saja, meminta dia membayar untuk biaya semuanya tidak menyenangkan jadi aku menyarankan bahwa yang kalah dari pertarungan terakhir ini akan membayar seluruh pihak. Hester memutar matanya. Anggap itu dibayar oleh rumah Flamesworth yang ramah. Berapa harga makan malam? Petik 2. Alanis, yang mendengar percakapan kami, berbicara menggunakan artefak penambah suara.
Menghitung biaya tongtong alkohol berusia 70 tahun yang difermentasi dari biji-bijian langka yang hanya ditemukan di pedalaman bis Glades, serta perkiraan biaya kelimpahan daging halus, yang semuanya harga telah meningkat sejak awal perang, saya sudah menghitung untuk Komandan Virion biaya pesta perayaan sebesar sekitar 20.000 emas. Petik 2. Mata Hester melebar setelah mendengar harga selangit. Dia mengeluarkan batuk saat dia berusaha berpura-pura tenang. Iya, aku percaya itu akan merusak pengalaman menang yang menyenangkan jika aku hanya membayar makanannya saja. Mungkin yang terbaik adalah menentukan siapa yang membayar untuk pesta dengan pertandingan ini, dengan begitu, itu akan jauh lebih berkesan bagi semua orang. Petik 2. Mau tak mau aku tersenyum, melihat sesepuh yang biasanya tenang itu jadi bingung. Aku tidak akan meremehkanmu hanya karena kau masih muda, Jenderal, kata Camus, tersenyum. Kebanggaan orang tua ini tidak akan mengizinkannya. Saya setuju dengan Penatua Camus, tambah Kathleen. Mungkin mengalahkanmu sekarang akan memberi ayah dan ibuku cukup alasan untuk membiarkanku membantu dalam perang. Seberapa dingin, Putri, menggunakanku sebagai batu loncatan, jawabku, menurunkan posisiku. Karena ini adalah pertempuran tiruan terakhir, Jenderal Arthur tidak akan memiliki elemen yang dibatasi, suara Alanis terdengar lagi. Silakan mulai. Untuk alkohol, suara kasar Bun meraung, menyerbu dari belakang. Melihat bahwa saya dikelilingi, ada sejumlah opsi yang saya miliki. Dengan indraku meningkat dari mana dan aliran adrenalin, aku fokus pada ancaman terbesar. Meskipun Bun menyerbu masuk sambil membentuk gada batu raksasa dan Camus mundur sementara hembusan angin berkumpul di lengannya, sebenarnya level mana Katin yang merupakan ancaman terbesar saat ini. Trik lama tapi efektif, aku melonggarkan tanah di sekelilingku dan mengangkat puing-puing untuk membentuk awan debu di sekelilingku dan pada Katin. Memanipulasi bumi di bawah kakiku untuk mendorongku ke depan tepat saat aku mendorong, dan mengusir hambatan angin saat aku berlari, aku membaca untuk diriku sendiri. Itu tidak seketika atau halus seperti berstep, tetapi melakukan dua langkah ini, yaitu, memanfaatkan bumi dan angin, memungkinkan saya untuk meningkatkan akselerasi awal saya tanpa membebani tubuh saya. Aku merasakan tubuhku bergerak maju, udara menyelinap masuk tanpa bahaya sampai Katin hanya beberapa meter jauhnya. Sang putri menghirup dengan kaget dan berusaha mengucapkan mantranya, tetapi aku tidak mengizinkannya. Memanfaatkan angin sekali lagi, aku menciptakan ruang hampa di telapak tanganku, menariknya langsung ke genggamanku. Meraih pergelangan tangan Katin, aku memelintir dan melemparkannya ke pundakku langsung ke Bun. Merasakan sengatan di tangan yang telah menyentuhnya, aku melirik ke bawah untuk melihat lapisan es di jari-jariku. Dia bereaksi dengan cepat. Aku melemparkan gelombang panas untuk melelehkan diriku sendiri sambil memperhatikan posisi Katin di tepi kolam. Saat itu, ruangan menyala ketika puluhan bola berderak menghiasi di atas. Kenangan tentang ember wis dari Lukas teringat kembali ketika saya akan menjadi seorang petualang muncul di benak saya. Kecuali, gumpalan ini bukan dari api, tetapi bola listrik terkonsentrasi. Sekali lagi saya perhatikan. Camus mengambil kesempatan untuk meluncurkan mantranya juga, melemparkan dua tombak angin raksasa yang berputar dengan keras seperti bor. Aku cepat-cepat bergerak, menghindari salah satu tombak angin yang mengebor sebuah lubang ke tanah sebelum menyebar. Yang lain, bagaimanapun, bisa mengubah arah, mengikuti saya saat mengukir jejak ke tanah di mana ia lewat. Aku benar-benar mulai bertanya-tanya apakah peritua itu benar-benar buta. Saya terus berlari, tetapi itu tidak bertujuan. Aku menyerbu ke arah Bun dengan tombak angin dekat di belakangku. Saya melakukan yang terbaik untuk tampak seolah-olah saya ingin konfrontasi langsung, dan tampaknya berhasil. Kurcaci berjanggut itu mengenakan baju sirah dan berlabuh di tanah sementara dia mengangkat gada tinggi seperti pemain baseball profesional di dunia lamaku. Saya menuduhnya mengkondensasi api biru di telapak tangan saya. Aku berpura-pura cukup lama untuk Bun memulai ayunannya. Saat itulah saya melepaskan mantra api ke tanah di bawah saya ketika saya melompat. Kekuatan api saya meluncurkan saya ke langit seperti roket, menyebabkan gada raksasa Bun bertabrakan dengan bor angin Camus. Momen kepuasan saya hanya bertahan sebentar, karena segera, rentetan es melonjak dari kolam di bawah saat yang sama ketika Hester memutuskan untuk menembakkan bola-bola petir. Mengapa mereka tidak bisa menembakkan mantra mereka satu persatu? Aku menggerutu pada diriku sendiri, otakku berputar untuk cara terbaik untuk menangani ini. Aku tersenyum merangkak ketika secercah ide muncul di benakku. Saya harus bertindak cepat. Tanpa menahan diri untuk pengeluaran mana, aku melepaskan gelombang kejut api ke arah serpihan es yang mendekat dengan cepat. Es membombardir tembok api, menghasilkan uap dan peluit bernada tinggi. Pandangan periferal saya menangkap peningkatan kecerahan dari bola petir yang hendak ditembakkan, tetapi saya tidak bisa khawatir tentang itu sekarang. Tanpa membuang waktu, saya memanipulasi kelembapan yang disebabkan oleh tabrakan serangan Katin dan elemen-elemen lawan saya sambil memperlambat turunnya saya dengan arus naik. Aku membentuk air yang telah kukumpulkan menjadi penghalang besar air di sekitarku, tepat saat mantra Hester melemparkan rentetan kilat ke jalanku. Air yang dimanipulasi dari mantra Katin yang memanfaatkan air mineral dari kolam adalah konduktor yang sempurna. Gelembung air di sekitar saya mulai menggelegak ketika ledakan listrik menghantam. Dengung yang dalam memenuhi ruang pelatihan sementara sulur-sulur cahaya berkedip di permukaan air di sekitarku.
Saya harus menyingkirkan benda ini sebelum menyentuh tanah. Memanipulasi air yang dialiri listrik, saya membentuknya dan menembakkannya langsung ke sungai di Bun, yang akan menjadi yang terlemah untuk kombinasi elemen-elemen ini. Bun tidak punya kesempatan. Artefak garis hidupnya diaktifkan, membentuk penghalang pelindung merah muda, hanya beberapa saat setelah aliran air terkompresi memukulnya dan menyetrumnya. Tak perlu dikatakan, setelah Bun keluar untuk menghitung, gelombang pertempuran telah berubah. Sementara itu masih butuh waktu, setelah meniadakan tombak es Katin melalui kombinasi teknik bantalan udara Camus dan pengalihan kinetik Bun, saya bisa membuat Katin keluar dari pertempuran. Iklan. Seseorang benar-benar tidak ingin membayar untuk pesta perayaan mereka sendiri, Camus menyeringai. Aku bahkan tidak tahu apakah aku mampu mengadakan pesta itu, balasku sambil terkekeh. Dengan hanya Hester dan Camus yang tersisa dan fakta bahwa saya memiliki akses penuh ke semua elemen saya, 20 menit lagi, saya dapat menaklukkan mereka. Aku menjatuhkan diri kembali ke tanah, dadaku naik turun dan inti manaku terasa sakit. Aku menang. Camus menghela nafas, bersandar ke dinding saat dia menarik napas. Selamat, tetapi ada hal-hal yang lebih mendesak. Aku setuju, Hester mengangguk di sampingnya ketika dia mengusap keringat di dahinya dengan sapu tangan. Siapa yang akan membayar biaya pesta yang selangit? Bukankah diputuskan bahwa yang kalah akan membayar? Bun bertanya, bingung. Saya duduk. Saya juga berpikir begitu. Benar, tapi mengapa banyak yang terluka ketika kamu bisa mematahkannya? Camus menambahkan, senyum terbentuk di wajahnya. Aku memilih bahwa Bun membayar untuk makan karena dialah yang keluar pertama, menyebabkan kita semua kalah. Apa? Bun berteriak. Dari pantat sakit siapa kamu mengeluarkan kutipan itu? Aku memilih Camus kedua, jawab Hester segera dengan mengangkat tangan. Hester, mata kurcaci itu melebar sebelum beralih ke Katin. Putri, kamu tidak berpikir dengan cara yang sama seperti kelelawar tua itu, kan? Petik 2. Katin, yang telah bersama saudara perempuanku dan Emily, mengalihkan pandangannya dari Bun, dan mengangkat tangannya juga. Aku bisa melihat rahang kurcaci berjanggut ketika dia mulai menghitung biaya teoretis dari santapan mewah dengan jarinya. Setelah 1 menit, Bun meluruskan posturnya dan berdeham. Tuan-tuan, wanita, kita berada dalam masa perang. Kita harus menyisihkan sumber daya untuk prajurit tercinta di luar sana di lapangan. Bukankah itu benar, Miss Emer, Ark? Sialan, lepaskan cuping telingaku. Petik 2. Apa gunanya memberi alkohol pada prajurit berusia 70 tahun, bodoh tua. Jangan mencoba keluar dari ini. Bentak Hester sambil menyeret temannya di telinganya ketika kami semua tertawa. Setelah semua orang tenang, kami duduk melingkar untuk tanya jawab terakhir kami. Perasaan pahit. 2 bulan berlalu, tapi aku menjalin ikatan dengan para tetua dan mengenal putri penyendiri sedikit lebih baik selama periode ini. Menjelang akhir, Katin sudah mulai berbicara lebih banyak dengan Emily dan Ellie, bahkan bergaul bersama di kastil bersama dari waktu ke waktu. Sebagian kecil dari saya ingin melupakan fakta bahwa ada perang yang berkecamuk di bawah kami, tetapi dengan Tess dan orang tua saya di luar sana, saya tahu saya tidak akan benar-benar dapat bersantai sampai perang usai. Sekarang, saat aku yakin semua orang sudah menunggu. Suara riang Emily terdengar, membuatku keluar dari pikiranku. Alanis telah mencatat kemajuan pemanfaatan aliran mana Arthur sementara aku mengumpulkan data Jenderal Arthur, Putri Katin, Penatua Camus, Hester, Bun dan mereferensikan silang dengan data yang saya terima dari asisten saya dari siswa di beberapa akademi. Dan beberapa prajurit. Petik 2. Emily pasti memperhatikan jejak skeptisisme yang tertulis di wajah saya ketika dia menyebutkan keragaman sampel dan ukuran. Sangat sulit untuk mendapatkan peserta yang lebih luas, benua ini sedang berperang dan sebagainya, katanya dengan muram. Pengukuran ini adalah sesuatu yang saya rencanakan untuk distandarisasi dan dipromosikan secara aktif dengan bantuan Master Gideon, sehingga mendapatkan data akan menjadi proses yang berkelanjutan. Untuk saat ini, Anda harus puas dengan 200 entry yang saya terima dari berbagai penyihir. Petik 2. Bun gelisah di kursi batunya. Baik, terus dengan itu, gadis. Hanya sekitar 1/5 pantatku yang ada di kursiku sekarang dari semua antisipasi ini. Petik 2. Aku menahan tawa. Reaksi Penatua berjanggut mengingatkan saya pada seorang siswa yang cemas menunggu nilai mereka dikembalikan oleh gurunya. Emily tidak menemukan ketidaksabaran Bun yang lucu seperti saya dan mulai dengan cepat menyaring tumpukan kertasnya sampai matanya menjadi cerah ketika saya berasumsi dia akhirnya menemukan apa yang dia cari. Baik, saya akan mulai dengan Penatua Bun, karena dia tampaknya paling penasaran. Emily memulai. Harap diperhatikan bahwa data ini tidak memperhitungkan penguasaan akun atas mana, hanya output mentah dari kekuatan yang terkandung oleh mantra rata-rata Anda selama pertempuran. Pengrajin muda itu tersentak ketika dia melihat tatapan mata Bun yang tajam melubangi dirinya saat dia menunggu hasilnya. Bersihkan tenggorokannya, Emily berbicara. Berdasarkan pada seberapa besar FQ Penatua Bun dibandingkan dengan rata-rata data terbatas yang kami peroleh, dia kira-kira berada dalam persentil 91. Persensi 91, apa? Tidak mungkin 91% dari populasi lebih baik dari saya. Bun berseru, menjejakkan kakinya di tanah. Aku terkekeh, tidak mampu menahan tawaku ketika Emily memandangi kurcaci tua itu dengan ragu.
Hester hanya menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Itu berarti bahwa hanya 9% dari populasi memiliki FPU lebih tinggi daripada Anda, jawab Camus, tidak terpengaruh oleh kenaifan temannya. Oh, postur Bun meluruskan dan sebuah senyuman merayap, menyebarkan janggutnya seperti sejenis kadal berjumbai. Oh. Hester memutar matanya ketika aku melihat kakakku berusaha menutupi senyumnya dengan tangannya. Sekali lagi, data ini tidak dapat dianggap sepenuhnya akurat karena kumpulan data sangat kecil dan sangat bias terhadap demografi tertentu, jelas Emily. Kemungkinan besar, persentil semua orang akan meningkat saat lebih banyak data dikumpulkan. Kata-kata itu sepertinya masuk melalui satu telinga dan keluar melalui yang lain ketika kata, kebanggaan, secara praktis tertulis di wajah Bun. Emily melanjutkan, menoleh ke Camus. FPU Penatua Camus ada di persentil 93. Bun tampaknya tersentak kembali ke kenyataan karena alisnya mengerut ketika mendengar skor. Camus hanya mengangguk sebagai tanda terima kasih. Hester, tidak begitu baik. FPU Penatua Hester sebenarnya adalah yang tertinggi dari semua orang pada persentil 94. Ellie mengeluarkan siulan lemah sementara mata Bun membelalak. Hester mengambil momen yang tepat ini untuk menatap ke bawah ke arah sesepuh kurcaci, menyandingkan tampilan dengan senyum angkuh. Data tidak dianggap sepenuhnya akurat. Ingat, Bun dibacakan, marah. Aku tidak mengatakan apa-apa, Hester mengangkat bahu. Dia menghapus senyum di wajahnya, tetapi binar di matanya yang tajam masih menunjukkan isinya. Kurasa afinitas tinggi untuk berlari sihir dalam keluarga Flamesworth, pikirku, teringat akan kompetensi Jasmine dalam sihir, meski bukan sihir api. Emily menoleh ke Katin, tersenyum. Putri Katin, FPU-mu ada di. Sang putri mengangkat tangan, menjabat tangannya. Aku lebih suka tidak terjebak. Mengenal saya, membandingkan diri saya dengan orang lain akan lebih dari sekadar membantu. Petik 2. Alanis memandang sang putri dengan persetujuan tetapi tetap diam saat Emily akhirnya menoleh padaku. Terakhir, FPU Jenderal Arthur ada di persentil 90. Mata Bun bersinar sekali lagi ketika dia berlari ke arahku dan meletakkan tangan di pundakku. Kamu akan tumbuh dalam waktu, Jenderal muda, tetapi untuk sekarang sepertinya FPU saya hanya sedikit lebih tinggi dari milikmu. Sepertinya begitu. Aku tersenyum, berharap banyak. Dari awal, output mana mentah yang lebih tua lebih kuat dari milikku. Saya memiliki keuntungan untuk dapat menggunakan keempat elemen dasar dan bentuk yang lebih tinggi dari dua elemen, dan menggabungkan banyak elemen menjadi satu serangan tunggal seringkali memiliki hasil yang lebih menghancurkan daripada mantra elemen tunggal, tetapi rata-rata, saya tahu para penatua akan datang di atas. Pembicaraan besar untuk seseorang yang tersingkir pertama dalam pertandingan 4 lawan 1 melawan, Jenderal Muda, cemooh Hester. Bun merengut, memerah. Apakah kamu ingin membawa ini ke ladang, dasar kelelawar tua? Alis Hester berkedut karena marah. Lagi dengan kelelawar tua. Cukup dengan pertengkaran. Camus memotong, duduk lurus di kursi batu yang disulap oleh Bun untuk kita semua. Nona Emeria, apakah waktu kita dihabiskan dengan Jenderal Muda berbuah? Petik 2. Peri yang tenang itu menundukkan kepalanya dengan hormat. Laju aliran mana Jenderal Arthur telah mempercepat jumlah yang terlihat. Saya percaya 2 bulan ini telah dimanfaatkan semaksimal mungkin. Petik 2. Itu bagus. Camus menghela nafas, menoleh kepadaku, suatu gerakan yang kurasakan aneh sekarang karena aku tahu dia bisa melihat dengan baik tanpa menghadapiku. Saya pikir itu lebih merupakan isyarat bagi saya daripada dirinya sendiri. Alanis berjalan ke arahku, memberiku jurnal kecil yang diikat dengan kulit. Ini untukmu, Jenderal Arthur. Rekaman rincian analisis saya selama periode ini ditulis di sini. Saya telah mengambil kebebasan untuk menunjukkan area-area untuk pertumbuhan potensial sehingga Anda dapat memiliki pelatihan yang lebih terbimbing sementara saya tidak bersama Anda. Petik 2. Terima kasih, kataku dengan tulus, sambil memegang buklet kecil itu dengan hati-hati. Kau benar-benar mengalahkan dirimu sendiri. Senang sekali bisa bekerja denganmu, jawabnya dengan anggukan sopan. Bun menggenggam tangannya, menarik semua perhatian kami. Baiklah, saya tidak tahu tentang kalian semua, tetapi saya kelaparan dan pikiran saya terus kembali ke peti mati alkohol berusia 70 tahun itu. Petik 2. Ya, Hester setuju. Dan pikiran tentang Bun harus membayar semuanya pasti akan membuat semuanya lebih enak. Aku bisa mendengar Bun menggerutu ketika ketiga tetua menuju ke pintu. Saya mengantar sisanya untuk mengikuti mereka juga. Mereka semua pantas waktu untuk bersantai dan bersenang-senang. Apa kamu yakin aku bisa pergi? Sepertinya pesta untuk orang-orang yang benar-benar penting, adik saya bertanya, ragu-ragu. Saya menepuk kepala kakak saya. Tentu saja kamu diundang. Saya lebih baik melihat Anda dan Bu makan cukup untuk membuat penatua Bun kehilangan rumah. Petik 2. Ikatan raksasanya mengeluarkan erangan sebagai konfirmasi sebelum menyendok Ellie dengan moncongnya dan berlari. Sambil tersenyum melihat pemandangan itu, aku menoleh ke belakang untuk melihat perajin muda berebut dengan beberapa artefak di dalam kokpit panel kecilnya. Kami yang terakhir, Emily. Aku hampir selesai membersihkan. Anda pergi duluan. Petik 2. Tidak ingin membuatnya terburu-buru, dia menuruti nasihatnya. Kamu sebaiknya ada di sana kecuali kamu ingin membuat Ellie kesepian di pesta itu. Emily Watsken.
Aku dengan cepat mengumpulkan berbagai kertas yang tersebar di seluruh tanah di belakang artefak pengukur F-Poku, nama yang berfungsi. Setelah dengan hati-hati memasukkan komponen panel ke dalam kotak kayu, saya meletakkan kertas-kertas itu dengan hati-hati di atas, memperhatikan nama Arthur di lembar atas. Itu adalah pembacaan F-Pu yang berhasil saya kumpulkan ketika ia berada dalam bentuk malaikatnya di mana rambutnya memutih. Saya pikir saya telah kehilangan itu. Sambil terkekeh, aku menggelengkan kepalaku, meremas selembar kertas. Persentil 99. Itu tidak mungkin benar. Petik 2.